wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para dosen, peneliti, mahasiswa, dan seluruh peserta yang telah bergabung dalam seminar rutin Fisika ke-8 diselenggarakan secara daring saat ini oleh jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Jember. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan ilmiah pada sore hari ini. Perkenalkan saya Indah Purwandari yang akan bertugas sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada seminar sore hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan sains dan kebutuhan energi masa depan, yakni pengembangan karbon nanomaterial dari biomasa dan potensi aplikasinya pada energi baru terbarukan beserta ketahanan pangan. Ini cukup penting mengingat kebutuhan material canggih yang ramah lingkungan terus sementara memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik untuk teknologi energi maupun menginspirasi kita semua. Beliau adalah peneliti aktif di bidang material karbon, energi terbarukan, dan teknologi berbasis biomasa dengan sejumlah publikasi dan pengalaman riset yang sangat menginspirasi. Saya akan coba bacakan kurikulum vitae beliau sebentar. Mojokerto, 26 Oktober tahun 1967. Beliau aktif mengajar di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan beliau lulus S1 Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 1991. Kemudian melanjutkan studinya S2 juga di jurusan Fisika Fakultas MIPA Institut Teknologi 10 November Surabaya, lulus tahun 2006, bidang fisika teoretik. Kemudian S3 beliau juga dari jurusan fisika, ini fakultasnya sudah berganti ya menjadi Fakultas SAIT, Institut Teknologi 10 November Surabaya, lulus tahun 2022 dengan bidang ilmu material atau sel surya khususnya di sini. Ini beberapa aktivitas riset beliau, jadi sangat produktif. Bapak Budi ini ya, beberapa jurnal yang sempat saya ini screening ya dari uh, di Google ini ya, di Material Science in Semiconductor Processing ini tahun 2025 tahun ini. Kemudian di Scientific Report tahun 2023, sebelumnya juga pernah terbit satu artikelnya di Scientific Report. Pada umumnya topik risetnya di bidang sel surya, material sel surya. Lalu tahun-tahun berikutnya juga fokusnya di bidang material, khususnya material sel surya, seperti di Journal of Renewable Materials, kemudian beberapa artikel di jurnal Key Engineering Materials, juga di jurnal Material Science Forum, dan masih banyak lagi, ini cuma beberapa yang saya coba kumpulkan. Oke. Saya pikir akan sangat menarik kita untuk mengikuti paparan dari beliau, sehingga nanti akan ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan sebagai masukan. Baik, langsung saja Pak Budi, insya Allah sudah saya setting ini ya, untuk share presentasinya. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bu Endah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit berbagi dengan rekan-rekan, dengan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Jember, maaf. Karena kegiatan ini saya temukan itu hanya di ITS, di UNED, dan di tempat kami, Unpis kami tidak ada. Sehingga ini adalah sesuatu yang sangat menarik
saya bisa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mungkin saat ini saya akan memberikan apa, menyampaikan tentang riset yang sedang kami lakukan, sedang berlangsung antara yang kami lakukan saat ini yang berkolaborasi dengan Bu Endah dan beberapa rekan dari UNED dan dari promotor kami dari ITS. Dari enggak ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini Bu Endah. Jadi pada pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karbon nanomaterial dari biomasa dan potensi aplikasi pada energi baru terbarukan dan ketahanan pangan. Hal ini kami jadikan materi karena energi baru terbarukan selama ini lebih banyak berfokus pada sel surya itu berbasis pada silikon, baik berbentuk amorf atau berbentuk kristal. Dan silikon itu adalah teknologi sel surya yang mahal karena untuk menggunakan deposisinya itu sangat mahal, alat deposisinya sangat mahal. Salah satunya adalah PECVD, kemudian bahan bakunya juga mahal. Sehingga perlu bahan alternatif dari kita, sesuatu yang sangat banyak di sekitar kita dan bisa kita gunakan dengan metode yang sederhana. Yang kedua adalah saat ini kita lagi bereforia dengan ketahanan pangan, tetapi ketahanan pangan itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada ketahanan pupuk, tidak ada swasembada pupuk. Kalau tidak swasembada memuduk, baik pengolahan bagaimanapun, kalau pupuknya kita masih tidak mandiri, maka kita akan sulit menggunakan ketahanan pangan tersebut. Maka kita sebagai insan fisika berkewajiban untuk bagaimana kemampuan yang diberikan kepada kita itu kita manfaatkan untuk ketahanan swasembada pupuk, sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang dari pertanian, tetapi kita gunakan ilmu fisika, utamanya kuantum untuk melaksanakan itu sehingga proses pupuk itu berjalan dengan efektif. Yang menjadi tolak ukur adalah salah satunya adalah kelebihan dari karbon dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Jadi karbon itu berada dalam satu golongan yang sama dengan silikon. Jadi berada dalam golongan 4 dan silikon dan karbon dua-duanya itu sangat dibutuhkan dalam proses energi terbarukan sel surya dan pupuk. Jadi tanaman itu butuh silika untuk keberadaannya, untuk kalau tebu itu untuk meningkatkan rendemen itu dibutuhkan silika. Kemudian padi itu juga butuh silika untuk eh, memperbesar kandungan berasnya di dalam gabah, kemudian menguatkan batang padi dan proses pembuahan itu butuh silika. Sehingga kita perlu untuk membuat suatu terobosan yang tidak terpikirkan oleh orang lain, maka kita pikirkan untuk memanfaatkan kemampuan dalam pengetahuan tentang nanomaterial ke dalam bidang kemandirian pupuk dan kemandirian energi. Yang kedua, karbon itu dapat bersifat sebagai konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kemudian mempunyai tiga jenis hibridisasi, SP, SP2, dan SP3. Mempunyai sifat fisika, kimia, dan termal yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya kita lakukan dengan metode pemanasan. Jadi pemanasannya kita atur supaya kita mendapatkan material yang sesuai dengan keinginan kita.
Yang kedua, yang selanjutnya adalah celah energi itu bervariatif antara 0 sampai dengan 6 elektron volt. Sehingga dengan celah energi yang bervariasi ini, karbon itu sangat dimungkinkan untuk menjadikan proses fotovoltaik itu pada malam hari. Selama ini masih ada kajian secara teoritis eh, efek fotovoltaik pada malam hari dengan syarat energi gapnya itu di bawah 0,5 elektron volt. Salah satu yang memenuhi adalah karbon. Kemudian karbon itu dapat dibentuk menjadi serbuk, cair, atau lapisan tipis sesuai dengan apa yang kebutuhannya. Saat ini ramai-ramai dipromosikan untuk sebagai material aktif semikonduktor, pengganti silikon. Yang menjadi tolok ukur untuk penggunaan karbon adalah nilai persentasi dari nilai hibridasinya antara sp2, sp, dan sp3. Jadi apabila sp3-nya itu maksimum, maka karbon tersebut akan bersifat sebagai DLC yang sangat isolator. Kemudian apabila sp2-nya maksimal, maka dia akan bersifat sebagai grafit atau atau konduktor murni yang mempunyai celah energi nol. Yang menjadi sangat menarik adalah yang terletak pada karbon amorf, yang perbandingan antara sp2 dan sp3 itu tidak banyak berbeda, sehingga bahan tersebut dapat bersifat sebagai semikonduktor. Untuk membuat suatu bahan semikonduktor itu menjadi suatu material elektronik, itu biasanya dibentuk dalam bentuk lapisan tipis. Kemudian untuk membuat lapisan tipis selama ini lebih banyak digunakan adalah dalam sel surya atau peralatan elektronik yang lain. Kalau bahan baku karbonnya itu dari bahan gas metan atau C2H2 itu harus digunakan PECVD. Sedangkan lainnya adalah apabila dalam bentuknya itu bahan lain selain bentuk gas, itu kita bisa gunakan spin coating. Di sini saya tampilkan spin coating ini adalah spin coating yang ada di lab ITS. Kalau tidak salah itu buatan ITB. Dan yang ketiga adalah nanospray. Nanospray ini sebenarnya eh, coba-coba waton keno yang kami lakukan karena waktu itu PSCVD-nya ITS rusak, ITB rusak, Thailand juga rusak. Sehingga kami menggunakan nanospray yang biasanya ini dipakai untuk kecantikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibuat lebih bagus permanen dan sudah dipatenkan oleh Bu Endah sehingga lebih fleksibel. Ya, dari sini kita bisa memilih apa yang kita gunakan. Kalau kita mau menggunakan bahan dari biomasa, maka kita gunakan spin coating atau dengan nano spray. Nah, apabila kita gunakan gas metan atau gas C2E2, maka kita gunakan PECVD. Kalau kita gunakan minyak sawit, juga kita gunakan PECVD. Kemudian yang salah satu keuntungan dari biomasa adalah biomasa itu adalah hasil dari pertanian atau limbah dari pertanian. Sehingga tersedia secara melimpah, harganya sangat murah dan terbarukan. Sehingga tidak akan pernah habis selama bahan baku tersebut masih diproduksi. Kami pernah melakukan dengan gula siwalan yang kami gunakan untuk solar cell, kemudian dilanjutkan dengan Bu Endah, dan dari situ ini menginspirasi kami untuk menggunakan bahan-bahan biomasa yang lain. Yang saat ini kami gunakan adalah sekam padi,
Kemudian mulai saya coba untuk kulit rambutan, kemudian kulit durian, kemudian kulit kopi dan yang lainnya. Yang sudah siap dalam bentuk karbon itu yang sudah saya buat adalah kulit durian dan sekam padi. Kemudian bagaimana kita untuk membuat suatu karbon itu dari bahan baku biomas yang sudah kami lakukan riset terdahulu adalah dari gula siwalan. Dari gula siwalan ini kita lakukan suatu pemanasan dengan temperatur tertentu, kemudian kita jadikan menjadi karbon, arang, kemudian kita buat menjadi serbuk yang halus, yang berukuran dalam orde nano. Kemudian kita gunakan untuk membuat lapisan tipis dengan metode doping untuk membuat menjadi tipe P, tipe N. Kemudian kita gunakan dalam lapisan menggunakan lapisan tipis menggunakan spin coating dan nanospray. Kita gunakan eh, membentuk karakterisasi lapisan tipis tipe I, tipe P, dan tipe N. Hasil akhir dari eh, ini adalah sel fotovoltaik dalam bentuk sambungan PN, PIN, kemudian IN, dan IP. Ya, yang sudah berhasil kami lakukan adalah efisiensi 0,08%. Kemudian diperkuat oleh Bu Endah menjadi 0,1%. Dengan melihat bahwa kemungkinan untuk membuat dari gula siwalan itu untuk berada dalam efisiensi tinggi itu agak sulit, maka kita menggunakan bahan biomasa yang lain, yaitu kami gunakan sekam padi. Jadi sekam padi itu kita ubah dulu menjadi sebuah arang dengan metode pirolisis sederhana. Karena metode pirolisis yang modern sudah ada, tapi harganya mahal, sehingga kami membuat metode pirolisis sederhana yang kami buat dari drum bekas, kemudian bahan bakarnya adalah kayu, kami buat supaya bahan ini sederhana tapi bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan biaya produksi itu habis 1 juta, kita bisa mendapatkan arang karbon sekali produk itu 7,5 kilogram. Hasil dari yang kita gunakan adalah ini, didapatkan arang karbon yang arang sekam yang mengkilat, getas, dan keras. Dari sini, ini yang harus kita aplikasikan untuk apa? Jadi dari sini ini kami buat sumber dari dalam bentuk serbuk, kemudian kami lakukan karakterisasi menggunakan SEM. Ya, hasil karakterisasi dengan SEM EDX itu kita dapatkan kandungan karbon itu 47%, oksigennya 33%, kandungan magnesiumnya adalah 0,39%, aluminiumnya 0,32%, silikonnya 17,15%, fosfornya 0,3%, dan kaliumnya adalah 1,24%. Maka dari kandungan yang ada ini menjadi suatu hal yang sangat menarik karena karbon, unsur karbon bisa kita jadikan sebagai material aktif sel surya, silikon juga bisa kita jadikan material aktif sel surya. Jadi ada kemungkinan ini akan menjadi sebuah komposit antara silikon dan karbon. Kemudian di situ ada unsur Al dan P, yang dua-duanya adalah unsur yang bisa menjadi doping bagi semikonduktor untuk membuat menjadi semikonduktor tipe N.
Nah, ini masih perlu pengujian lebih lanjut karena kalau menggunakan FTIR ini belum terdeteksi eh, apakah aluminium dan fosfor itu membentuk doping dengan karbon atau dengan silikon. Mungkin yang bisa itu adalah menggunakan XPS eh, atau kita gunakan menggunakan sinkroton. Nah, dari sini kami eh, menduga bahwa arang sekam padi ini bisa kita gunakan dalam sebagai material arif sel surya, bisa juga kita gunakan sebagai bahan dasar pupuk nano. Ya. Dari sini untuk membuat ini menjadi suatu pupuk nano, maka kita harus mengubah ke dalam bentuk cairan sehingga hal tersebut menjadi sebuah pupuk yang efektif dalam penggunaannya. Kemudian dari hasil pengujian dengan FTIR itu kita dapatkan gugus fungsionalnya adalah seperti ini. Jadi terdapat eh, ikatan triple C, ikatan C double O, C double C atau C double O dan CO dan ikatan SiO-Si. Ini adalah ikatan-ikatan yang gugus-gugus fungsi yang memungkinkan bahan tersebut untuk bisa kita kembangkan menjadi material aktif sel surya yang bisa kita gunakan untuk membuat sel surya yang lebih meningkat efisiensinya. Kemudian nah, ukuran partikelnya itu kita uji dengan PSA itu menunjukkan bahwa butiran partikel itu rata-rata terletak pada 400 nano, kemudian maksimal dan ada beberapa yang di sekitar 200 nano. Ya, dari sini ada kemungkinan potensi aplikasinya adalah untuk yang pertama adalah membuat solar cell. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pupuk organik grafena nanokarbon. Di sini kami tekankan bagaimana untuk karena bagaimana aplikasi material ini kita gunakan untuk pupuk karbon. Jadi yang pertama adalah standar pengembangan pertanian itu kalau masa saya masih kecil itu ada panca istilahnya 5 langkah pertanian. Yang pertama adalah pengolahan lahan, yang kedua itu pemilihan bibit, kemudian metode pemupukan, perawatan dan pengendalian hama. Yang kita utamakan adalah dua hal ini, yaitu pengolahan lahan dan metode pemupukan yang efektif. Untuk membuat metode pemupukan yang efektif, itu kita harus menghilangkan atau memperbaiki sistem pertanian tradisional metode pemupukan yang ditaburkan, maka kita gunakan metode pemupukan bentuk semprot yang kita lewatkan melalui stomata daun. Ya, untuk pengolahan lahan itu karbon ini kita fungsikan sebagai konsolidator tanah. Jadi tanah itu kan banyak racun dari penanaman pupuk-pupuk sebelumnya, maka perlu netralisasi dari racun yang ada di dalam tanah tersebut. Maka karbon itu kita fungsikan sebagai penetral tanah. Yang kedua adalah penyerap tanah dan tempat cadangan air. Yang ketiga itu adalah rumah bagi mikroorganisme pengurai. Maka karbon itu harus kita aplikasikan dalam bentuk pupuk tabur. Di sini kami gunakan metode karbon itu kami integrasikan ke dalam kotoran ayam, yang mana kotoran ayam tersebut mempunyai kandungan nitrogen sekitar 1,2%, kemudian fosfor sekitar 0,8, dan kalium itu sekitar 0,6. Sehingga karbon itu kita integrasikan ke dalam kotoran ayam, kemudian kita fermentasi dengan mikroorganisme.
pengurai tanah yang kita buat sendiri sehingga mikroorganisme tersebut akan eh, punya rumah karbon. Nah, untuk mengolah tanah tersebut tugas dari mikroorganisme tersebut sehingga biar tanah itu diolah oleh bakteri pengurai. Yang kedua adalah karbon itu kita buat dalam bentuk pupuk cair. Di sini saya gunakan nama grafena silika karena struktur karbonnya adalah dalam bentuk grafen, kemudian ada kandungan silika. Jadi pada proses pembakaran dalam tungku itu temperatur rata-ratanya adalah 700 sampai 900 derajat. Dari sini untuk aplikasi dari pupuk karbon ini kita melihat dari struktur stomata daun. Jadi stomata daun itu dia dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan tertutup. Keadaan terbuka itu terjadi pada saat pagi hari antara 0, antara 6 jam 6 sampai maksimal jam 11 malam. Jam 11 siang. Setelah jam 11 maka stomata daun itu dalam keadaan tertutup. Maka kalau kita menggunakan pemupukan dengan metode pupuk dari grafena, karbon itu harus kita pupuk, kita semprotkan pada saat stomata daun tersebut dalam keadaan terbuka. Sehingga akan langsung terserap oleh tumbuhan tanpa memulai proses yang ber, berkesinambungan karena adanya melewati tanah, akar, dan segalanya. Kemudian rata-rata ukuran dari stomata daun itu adalah antara 24 sampai 35 mikron. Sedangkan karbon itu dari sekam padi itu 400 nano atau 0,4 mikron. Sehingga dengan ukuran 0,4 mikron itu karbon tersebut akan leluasa masuk ke dalam daun melewati stomatanya. Bagaimana untuk menguji yang pupuk yang kita buat ini ke dalam tanaman? Kami coba dalam beberapa tanaman. Yang pertama adalah saya coba pada tanaman tebu. Yang ini yang sebelah kiri, ini adalah tebu yang kami pupuk dengan pupuk karbon. Kami semprot 2 kali pada usia 5 bulan. Tebu tersebut mempunyai ketinggian 3,5 meter. Sedangkan yang sebelah kanan, waktu tanam sama, ini adalah pupuk yang kita gunakan pupuk kimia, urea dan ZA dengan umur yang sama. Perbedaannya sangat jauh. Jadi di sini sekitar 3,5 meter dan di sini sekitar 1 meter. Hasil panen, setelah panen, ini yang menggunakan pupuk karbon itu mendapatkan hasil panen 1,8 eh, 180 ton per hektar, yang ini adalah 90 ton per hektar. Kemudian uji coba yang kedua itu kami aplikasikan pada tanaman padi. Pada sebelah kiri ini adalah padi yang murni. Kami pupuk dengan pupuk kimia, urea dan ZA. Kemudian yang tengah ini kami pupuk murni pupuk karbon. Sedangkan yang sebelah kanan ini campuran antara pupuk karbon dan pupuk urea. Nah, dari batang yang ada menunjukkan yang menggunakan pupuk karbon itu lebih baik daripada yang murni kimia. Kemudian hasil yang saya ambil dari masing-masing tangkai bulir padi yang menggunakan pupuk kimia itu ada 160 butir padi setiap tangkai. Sedangkan yang menggunakan murni karbon itu 183 butir padi, yang campuran itu ada 243 butir padi. Dan sini kami masih mencoba, kami lakukan dengan
pada tanaman jagung. Ini adalah tanaman jagung pada pemupukan pertama pada usia 15 hari setelah tanam. Ini kami pupuk semprot dengan karbon. Kemudian ini adalah 10 hari setelah penyemprotan dengan karbon. Didapatkan perubahan yang sangat signifikan. Kemudian kami lakukan pemupukan kedua. Ini adalah kami lakukan pemupukan yang kedua sekitar 12 hari yang lalu. Itu ini dan ini adalah 10 hari setelah pemupukan dengan karbon. Kita dapatkan perubahan yang sangat baik, kemudian sudah mulai timbul buah dan setiap batang itu 95% calon buahnya itu ada dua. Sedangkan yang pada kimia itu adalah satu. Ini ada dua. Sehingga dari sini butuh sesuatu yang suplai makanan yang lebih lagi supaya ini akan lebih bagus. Dari uji coba yang belum selesai ini, kami meyakini bahwa eh, sekam padi itu bisa kita aplikasikan. Yang pertama adalah bisa untuk sel surya, yang kedua adalah bisa kita gunakan untuk pupuk yang lebih efektif, sehingga kita akan lebih tahan terhadap ketahanan pangan. Karena untuk membuat pupuk dengan karbon 1 hektar lahan sekali pemupukan itu hanya butuh sekitar 2 kilogram, eh, 2 kilogram serbuk karbon, sehingga itu sangat murah dan lebih efektif hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan lebih lanjut dan kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan eh, arang dari sekam padi ini lebih bagus lagi untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Menarik ya. Jadi tidak hanya dipakai sebagai material sel surya, tapi juga dipakai sebagai material untuk pupuk. Eh, Baik, kita coba ke sesi diskusi. Bapak, Ibu, mahasiswa, dan peserta sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa menggunakan kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Sepertinya, oh ini tadi ada pertanyaan dari Pak Yuda untuk, oke, ada permintaan khusus barangkali materi bisa di-share. Oh Oke, ya, nanti. nanti saya kirim ke Bu Endah, nanti biar Bu Endah Oke. yang mendistribusikan. Terima kasih Pak Budi. Yang bertanya, Bu. Oke, monggo Pak Kajur. Iya, Jason. Topik yang sangat menarik, Pak Budi ya. Apalagi sekarang kan kita apa namanya riset di bidang material itu sekarang kita sedang mendorong ke arah yang kita bisa menggunakan material-material lokal gitu ya. Nah, biasanya kan Betul, kalau sel surya itu dulu yang generasi awal-awal itu memang silikon ya, kemudian sekarang beralih ke oksida logam gitu ya. Nah sekarang ternyata betul, betul. bisa juga ini pakai biomasa gitu ya. Saya baru Biomasa, tahu juga betul. ya. Ini sangat menarik gitu ya. Emang ini, apa, meskipun efisiensinya tadi masih rendah, tapi ini prospek pengembangan itu masih sangat terbuka itu. Jadi Betul, betul. apalagi ini bahannya itu kan sangat murah. Nah, kalau saya Ya, lihat tadi paparan itu ya, ini kan terutama yang arang sekam tadi ya. ya Ini kan betul, Pak. buatan pertama itu kan kita buat arang sekamnya dulu. Nah, yang ingin saya Betul. tanyakan dari arang sekam kemudian apa nama menjadi serbuk karbon nano itu ada proses apa yang dilakukan di sana itu? Itu yang Jadi, pertama. Pak, jadi untuk dari arang sekam menjadi karbon nano, Pak, itu Ya, kita giling, Pak, kita haluskan dengan gilingan, kemudian kita saring dengan saringan yang sangat halus, yang kira-kira
ukurannya 400 mesh, Pak. Oh, gitu. Oh, jadi mekanik aja ya, pakai Iya, apa? mekanik, Pak. Dinding Mekanik, itu Pak. bisa ya? Betul, Oh, betul. ya Hanya ya. saja fokusnya kita di, anu, Pak, di pemanasan, Pak. Oke. Jadi di pemanasan itu kemudian prosesnya harus benar-benar mati hampa, Pak. Hmm. Jadi tidak ada proses penyiraman dengan air seperti yang selama ini banyak digunakan orang untuk membuat arang sekam, Pak. Sehingga dia benar-benar mati secara hampa, Pak. Nah, ini kalau misalkan nanti aplikasinya itu misalkan tadi kan bisa Betul, betul, Pak. pupuk, kemudian bisa juga untuk sel surya. Nah, untuk yang sel surya itu tadi kalau tidak saya Betul, salah betul, Pak. dengar itu untuk aplikasi misalkan pada apa namanya eh, bisa juga untuk malam hari, tapi kan energi celah pitanya harus kecil ya 0,5. Nah, apakah selama ini mungkin sudah ada optimasi yang dilakukan untuk memperoleh energi celah pita yang diinginkan itu optimasinya apa saja? Misalkan kita ingin daerah cahaya tampak itu kan berarti harus di bawah apa namanya di bawah 3 ya, di bawah 3 itu baru bisa ke Betul, betul, Pak. cahaya tampak dia bisa aktif. Nah, kira-kira optimasinya apa itu dalam proses sintesis karbonnya Jadi, itu? anu Pak, untuk optimasinya sementara ini, anu Pak, yang kami rencanakan dengan Bu Endah dan Pak Darminto, Pak, itu adalah memperpanjang waktu rekomendasi, Pak. Hmm. Karena selama ini karbon itu waktu rekomendasinya itu kecil, Pak. Sehingga itu kita perpanjang supaya arus elektron dan hole yang arus fotoelektronnya itu banyak, Pak. Sehingga harapannya dengan memperpanjang waktu rekomendasi, Pak, itu bisa meningkatkan efisiensi. Salah satu cara adalah kita gabung, bukan hanya satu jenis, tapi dua jenis. Oh, Mungkin dari sekam padi itu sebagai tipe N-nya, atau yang dari gula siwalan itu sebagai tipe I-nya. Kita kombinasi sampai kira-kira nanti didapatkan hasil yang maksimal, Pak. Harapan kami memang target kami bisa 5%, Pak. Saat ini kan masih 0,1. Jadi harapan kami dalam waktu iya. beberapa tahun ke depan itu bisa 5%, Pak. Oh, iya. Jadi apa namanya dikombinasi salah Betul. satunya itu untuk menghambat laju rekombinasinya itu ya. Oke. Nah, terus yang ini Iya, Pak. terakhir Pak, saya tertarik kebetulan saya ini kan anak petani, jadi kecil saya itu di sawah. Saya Iya, sering Pak. kalau sudah musim apa namanya panen padi itu, nah batang padi yang sudah kering itu kan dikumpulkan kemudian dibakar, ya. Betul, betul, Dibakar Pak. itu aja. Tapi kan kalau di terbuka kita kan oksigennya tinggi, jadi kadang Betul, itu betul, ada Pak. yang hitam kemudian ada yang putih. Nah yang putih itu kan silika itu, nih. Yang anu, Pak. Jadi kalau kita bakar, Pak, yang putih itu anu, Pak, abu, Pak. Oh abu ya. Ya, abu, Pak. Hmm, Jadi ini harus betul-betul tertutup, Pak. Sehingga ya, dari dia dalam bentuk yang hitam, yang ya, kalau yang mengkilat itu memang silika, Pak. ya. Jadi dalam bentuk hitam tapi hitam mengkilat, Pak. Ya, yang hitam mengkilat itu yang kandung silikanya, Pak. Ah, nah, itu ketika diaplikasikan di apa namanya untuk pupuk, ya, untuk pupuk itu sebetulnya yang ini kan pupuknya dibuat dalam bentuk semprot nih, jadi tidak Iya, diinikan. betul-betul, Pak. Nah, itu sebetulnya yang paling dominan berperan sebagai pupuk itu apakah karbonnya atau silikanya atau kombinasi mungkin ada proporsional karbon silika itu yang apa namanya memberikan apa namanya yang lebih optimum misalkan atau memang karbonnya yang berperan di sana. Betul. Jadi gini, Pak. Kalau padi itu pada saat usia eh, setelah istilahnya orang Jawa itu sudah Pak, sudah jebol, sudah ada buah, Pak. Itu dipupuk dengan yang nama skor, Pak. Hmm. Ya, skor itu adalah bahan utamanya itu silika, Pak.
Oh, iya, 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 Sehingga iya. untuk silika di situ berfungsi untuk meningkatkan rendemen padi, sehingga kandungan berasnya supaya tinggi, Pak. Jadi Oh, iya. selama ini kalau di daerah Mojokerto, Pak, gabah kering 100 kilo itu menjadi beras itu 50 kilo. Tapi yang hasil uji coba kami kemarin dengan pupuk murni karbon 80 kilogram gabah itu menjadi 60 kilogram beras. Jadi ada peningkatan yang sangat baik dengan menggunakan pupuk yang berbasis pada karbon dan silika, Pak. Iya, matur suwun. Sama-sama, Pak. Ini anu Pak, Iya, ini masih pengembangan terus Pak. Iya, Dan iya. belum anu Pak, belum belum selesai. Mari kita kembangkan bersama-sama Pak untuk anu kesempurnaan Pak. iya. Terima kasih Pak Budi. Jadi memang Sama-sama. eh, topiknya dua, pasti pertanyaannya di bidang dua itu ya. Satu untuk pemanfaatan di sel surya, satu untuk pupuk. Kita punya pertanyaan lagi ini dari kolom chat dari Pak Artoto. Ini juga salah satu kolega kami, Pak Budi. Coba saya Iya bacakan Pak. ya. Ingin bertanya, ada banyak bentuk nano. Oke. Nah, untuk arang sekam ini, bentuk nanonya apa? Kemudian, supaya bentuk nanonya sesuai dengan yang kita inginkan, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Iya. Kemudian, apakah dalam sekam ukuran nano ini tidak masalah? Mau bentuknya nanonya seperti apa gitu, atau nano nano batang atau nano yang ukurannya bulat gitu? Apakah ada masalah? Atau hanya sekedar pokok ukurannya saja, maka dia Iya. sudah menjadi material nano yang bisa diaplikasikan. Oke, monggo Pak Budi. Insya Allah kalau untuk pupuk bentuk itu tidak begitu bermasalah. Yang penting ukurannya sehingga dia bisa diserap oleh tumbuhan. Sehingga dari tumbuhan tersebut proses terjadinya perubahan setelah diserap oleh oleh tumbuhan, kemudian dia dapat berinteraksi dengan gelombang dari matahari, sehingga terjadi interaksi antara material dari karbon, kemudian silika dan yang lain dengan sinar matahari, sehingga di situ mungkin terbentuk adanya seeksiton atau plasmon itu masih perlu pembuktian yang lebih lanjut. Karena logikanya proses itu akan terjadi terbentuk untuk terjadinya sel surya itu kan harus ada terbentuk plasmon dan eksiton. Sedangkan untuk pupuk itu kan fotosintesis kan fungsinya untuk pembuatan energi. Sehingga energi tersebut akan membuat menjadi berpengaruh pada pertumbuhan. Logika saya berarti di situ terjadi proses interaksi antara cahaya matahari dengan material karbon, silika dan yang lain sehingga di situ akan terbentuk entah eksiton, entah plasmon, entah yang lain. Mungkin itu. Jadi kalau untuk membuat ukurannya itu stabil adalah proses penggilingan. Bagaimana kita menggiling itu supaya sangat baik dan dihasilkan serbuk yang benar-benar halus adalah proses penyaringan. Karena logikanya yang benar-benar halus itu adalah yang mawut kalau orang Jawa itu. Jadi serbuk itu yang tertiup oleh angin, itu yang benar-benar ringan. Kalau yang padat itu akan tidak bisa keluar dari saringan. Mungkin metode kedua adalah kalau sudah berbentuk cairan, perlu dieksfoliasi dengan ultrasonik, sehingga ukurannya akan lebih kecil dari yang sudah ada. Selama ini kalau yang dibuat oleh Pak Darminto dan Bu Retno itu dieksfoliasi dulu. Sedangkan yang langsung kami praktekkan tanpa dieksfoliasi. Mungkin itu, Bu Endah, yang bisa Iya, iya. saya jawab. Oke. Nah, oke. Terima kasih Pak Budi. Ini nampaknya ada feedback lagi dari Pak Artoto. Kebetulan Pak Artoto ini risetnya di bidang komputasi Pak Budi. Ini feedbacknya Iya, menarik.
Kalau dalam pandangan eksperimen tadi kan Pak Budi menyampaikan bentuk nanonya apa tidak masalah, yang penting ukuran, Iya, bagaimana membuatnya, gitu ya. Nah, apa mungkin ya bentuk ini sebenarnya penting dan iya. bisa diamati bagaimana pengaruhnya begitu ya dalam skala simulasi. Mungkin tidak Pak untuk melihatnya di skala simulasinya. Mungkin, Benta. Mungkin itu bisa kita kembangkan lagi dalam skala simulasi untuk mendapatkan eh, pengetahuan yang lebih tentang karakterisasi dari karbon nano yang berasal dari sekam padi. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan kita aplikasinya bukan hanya pada sel surya dan pupuk saja. Mungkin bisa untuk sensor atau yang lain. Karena kalau di dalam gula siwalan itu kan kita tahu bahwa eksiton itu terbentuk pada daerah inframerah dan daerah ultraviolet. Sehingga sangat memungkinkan kita gunakan untuk sensor inframerah atau sensor ultraviolet. Jadi mungkin aplikasinya akan lebih banyak, tidak hanya pada bidang sel surya dan pupuk. Iya, iya. Iya, betul, betul sekali. Bisa jadi. Karena material karbon ini kan kita punya banyak alotropnya, bentuknya Betul, betul. juga, dan potensi aplikasinya juga beragam. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Artoto. Ada satu penanya lagi dari Ibu Ninda. Ini juga kolega fisika kami, Pak Budi. Saya bacakan, ya. Izin Oke. bertanya, indikator sekam padi sudah jadi karbon aktif bagaimana ya, Pak Budi? Apakah ada potensi kandungannya rusak jika suhunya terlalu tinggi? Mengingat pembakaran manual biasanya menggunakan tong pirolisis nih. Nah, apa Iya. ada acuan berapa suhu dan waktu yang digunakan supaya bisa membuat karbon ini bisa teraktivasi menggunakan tong pirolisis ini, Pak Budi? Jadi temperatur maksimalnya adalah 900 derajat. Jadi karena kalau lebih dari 900 itu sepertinya susah. Karena yang pernah saya ukur itu temperatur tertinggi itu 910. Jadi pembakarannya dalam satu drum, drum diameter 60 dan tinggi 90 itu diperlukan waktu 6 jam. Kemudian setelah itu proses pendinginan dalam bentuk hampa itu 24 jam. Sehingga untuk membuat sekam padi menjadi arang karbon itu butuh waktu 24 jam. Sudah bisa dibuka dan sudah dingin. Karena kalau terjadi lebih dari itu biasanya ada kebocoran sedikit dan masih menyala. Hmm, iya, iya, iya. Jadi kami eh, membuatnya, Pak. Jadi waktu itu kami menggunakan pyrolysis yang ada di ITS itu sekali produk itu 22 kilogram. Itu dengan beberapa crucible gitu loh. Sehingga kalau itu kita gunakan untuk produksi pupuk skala massal itu kan sangat susah, Pak. Sehingga kami membuat dengan menggunakan drum bekas itu, Pak. Dan kami uji coba itu butuh waktu itu sekitar 3 bulan, Pak. Habis eh, kira-kira sekam itu 1 truk, Pak. Jadi percobaan pertama gagal, kedua, ketiga, dan sekali gagal. Sampai kami meniru yang ada di Jepang, ternyata juga penipuan. Yang dari UGM saya praktekkan juga salah. Yang dari IPB saya praktekkan juga salah. Yang dari apa? Yang dari Buton itu juga salah. Ternyata mereka masih disiram, Pak. Sehingga akhirnya kami menemukan yang benar-benar mati hampa itu setelah hampir uji coba 5 bulan, Mbak. Ya kira-kira habis sekam padi 1 truk. Kemudian yang tadinya saya menggunakan cerobongnya itu dari pipa, itu saya gunakan sekarang adalah plat berlobang itu kami bentuk menjadi satu silinder.
Itu yang akhirnya berhasil. Dan alhamdulillah bisa kita dapatkan yang seperti sekarang. Jadi kalau dibandingkan dengan perilisis yang modern, Pak, biayanya memang jauh beda, Pak. Jadi ini kemarin saya buat yang saya bawa ke Magetan untuk di tempatnya Bu Retno itu buat yang lebih bagus dari yang pertama itu biaya produksi total habis 1 juta, Pak. Bisa menghasilkan 7,5 kilogram arang sekam sekali produk. Dengan dengan bahan bakar itu kayu bekas yang kira-kira tidak sampai 5 kilogram dah bisa. Dan itu kalau kepingin kita hasilnya cepat ya eh, tungku pembakarannya tidak kita tutup dulu. Sampai benar-benar separuh itu nyala sudah, sekam itu sudah baru kita tutup. Sehingga pintu tungku itu kita buka dulu sampai sekitar 2-3 jam akan didapatkan hasil yang lebih bagus daripada kita 1 jam sudah kita tutup. Proses pembakarannya akan lebih lama, tetapi pendinginannya tetap 24 jam didapatkan hasil. Hmm, nah, oke. Jadi cukup lama ya Pak Budi, 5 Iya, bulan ya untuk observasi ternyata. betul betul. Jadi Bu Ninda tidak bisa singkat untuk membuat ini tabung pirolisisnya. Ini kebetulan Bu Ninda juga sedang ini Pak riset di pembuatan tabung pirolisis, tapi materialnya beda dan Iya. sempat diskusi kok susah ya Bu. Nah nanti saya kenalkan dengan Pak Budi Bu Ninda gitu. Ini beliau sudah hadir ya Bu Ninda. Nanti kalau misalkan mau komunikasi lebih lanjut bisa saya perkenalkan lebih lanjut gitu ya Bu ya. Mangga, mangga. Ini. Saat Baru 3 bulan katanya desainnya. Pak Budi kan anu Pak, sekarang anu Pak, lagi saya Pak Darminto lagi dipatenkan desain eh, industrinya Pak. ya. Terima kasih. Ada satu lagi dari Pak Yuda. Beliau juga kolega Iya, kami, Pak Budi. Pertanyaannya juga iya, menarik ini. Eh, Bagaimana perbandingan penggunaan pupuk karbon ini antara yang secara foliar, berarti maksudnya disemprotkan ke daun ya, dengan iya. disebar ke media? Ada perbedaannya atau tidak, Pak Budi? Jadi gini, kalau yang pupuk karbon yang disebar itu adalah kita gunakan untuk pengolahan tanah. Itu bisa disebar sebelum proses penanaman, fungsinya untuk konsolidator tanah, atau setelah tanam, setelah proses penanaman bisa, tapi tidak boleh terlalu lama. Tapi kalau tebu mungkin usia 5 bulan tidak apa-apa karena waktu hidupnya yang panjang. Oke. Jadi kalau biasanya kalau untuk di satu padi 1 hektar itu saya gunakan pupuk karbon yang tabur itu sekitar 2 ton. Kalau tebu itu saya gunakan untuk 1 hektar itu 4 ton. Hmm. Yang kedua kalau apa? Yang pupuk cair 1 liter eh, pupuk cair karbon itu untuk 50 sampai 100 liter air. Jadi kalau biaya katakanlah misalkan biaya produksi 100.000 untuk per liter itu bisa digunakan untuk 100 liter. Biasanya kalau eh, sawah 1 hektar itu butuh tidak lebih dari 200 liter. Hmm. Maksimal paling 200 liter sudah cukup. Sehingga pemupukan pertama itu cukup 1 atau 2 liter pupuk karbon untuk 1 hektar lahan. Jadi kita Jadi, tergantung eh, pada jenis tanaman. Nah, kalau pemupukan awal untuk padi itu karbonnya kita doping dengan nitrogen. Jadi kita ambilkan dari urea. Kemudian kalau padi usia sudah di atas 40 hari, kita gunakan ZA. Kemudian kalau untuk Lombok itu kita gunakan pupuk boron.
Karena tomat, kemudian lombok, dan lain yang buah itu butuh boron untuk proses pembuahan. Sehingga itu kita doping dengan boron. Ya, kalau fosfor biasanya saya yang butuh fosfor biasanya saya ambilkan dari NPK karena kandungan fosfor dari sekam padinya kan masih terlalu kecil, masih kurang tambahan, perlu tambahan yang lain. Ya, ya, ya. Berarti jauh lebih murah ya Pak Budi. Jauh lebih murah. Oke, luar biasa. Ini untuk para mahasiswa ini adalah salah satu contoh ya bagaimana seorang lulusan fisikawan itu bisa memanfaatkan fisikanya langsung terhadap lingkungan di sekitarnya. Kebetulan ini Pak Budi memang petani juga. Dan saya rasa adik-adik mahasiswa juga bisa menginspirasi ini apa yang bisa dibawa dari ilmunya selama studi di perkuliahan, apa kira-kira yang bisa bermanfaat, bisa diterapkan di eh, lingkungan sekitar. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir dengan lapangan pekerjaan sebenarnya kan sekarang ini era mencari pekerjaan sudah tergantikan dengan membuat pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan. Ini cukup inspiratif nih. Uh, ada lagi, oh ini satu lagi dari Pak Yuda sebelum ini ya kita simpulkan. Karbonnya bahan utamanya dari jenis kayu apa? Oh dari tanaman atau dari material apa? Nggih, Pak Budi, ini Pak Yuda tanya, ini sumber karbonnya dari apa? Selain dari arang sekam itu juga bisa dipakai nggih, Pak untuk pupuk karbon ini? Jadi tergantung pada kandungan bahan bakunya. Kalau untuk tanaman yang lain itu bisa sebenarnya dari bukan dari sekamnya, dari damennya pun bisa sebenarnya. Tetapi kandungan damen itu beda dengan kandungan sekam. Jadi kemudian dari katul itu juga bisa, tapi kandungan katul karbonnya rendah, lebih dan silikanya juga lebih rendah daripada sekam. Kemudian jagung itu bisa dari tebon atau dari janggal jagungnya. Kita hanya logikanya adalah tanaman itu butuh pupuk bukan dari tempat lain, tetapi apa yang ada di sekitar tanaman tersebut. Sehingga kalau padi, pupuknya bukan dari yang lain, mesti di sekitar padi atau Ya, sekamnya atau damennya. Kalau jagung, pupuknya ya mungkin jagung dari kebun atau dari jungle atau dari sekam padi. Sehingga tidak mungkin pupuk itu dari tempat lain. Yang kami terinspirasi bahwa sesuatu itu tercukupi oleh dari daerah di sekitarnya, bukan di tempat lain. Dari situ makanya kami merencanakan untuk membuat berbagai limbah pertanian itu menjadi suatu arang, kemudian akan kami kumpulkan menjadi pupuk. Yang sudah kami siapkan itu adalah kulit rambutan, kulit durian, kulit salak, kemudian kulit manggis. Dan rencana saya adalah kulit kopi. Itu juga akan kami lakukan. Nanti sehingga akan kami identifikasi kandungan dari masing-masing bahan-bahan tersebut sehingga bisa kalau di situ banyak kandungan nitrogen ya kita kombinasikan dengan arang sekam supaya nanti kita tidak butuh urea. Kalau ada kandungan boron ya kita kombinasikan supaya kita tidak butuh asam boron untuk membuat pupuk untuk tanaman tomat dan yang lain-lain. Jadi kita masih perlu penyempurnaan membuat dari bahan alam yang bisa mencukupi kebutuhan dari tanaman tersebut. Mungkin itu beda. baik, sangat menginspirasi. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu ada di Ada sekitar di kita, sekitar kita. gitu, Pak Betul. Budi. Tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Betul. Baik, Bapak Ibu, nampaknya waktunya sudah terbatas. Jadi terima kasih atas seluruh komentar, saran, dan aktivitas partisipasinya. Saya coba bacakan ringkasan atau kesimpulan dari diskusi kita sore hari ini. Jadi sebenarnya
kita bisa menegaskan bahwa karbon nanomaterial berbasis biomasa ini memiliki potensi besar sebagai alternatif material fungsional, baik untuk energi baru terbarukan maupun untuk ketahanan pangan. Nah, ketersediaan biomasa yang melimpah di Indonesia ini bisa membuka peluang riset dan aplikasi yang sangat luas, baik di sektor energi, lingkungan, maupun pangan. Seminar ini kita bisa tutup dengan harapan bahwa penelitian terkait biomasa dan material karbon dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi sains dan teknologi di Indonesia. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian seminar rutin fisika ke-8 dengan lancar. Terima kasih kepada Pak Budi selaku narasumber, Terima seluruh peserta kasih, yang telah aktif sama-sama. berpartisipasi, juga panitia yang sudah bekerja keras nih, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga ilmu yang didapat hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya Indah Purwandari selaku pembawa acara dan moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam